Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke, siap. Sambil menunggu Dokter Alfi, nggih. 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 Atau kita mulai dulu sambil menunggu Dokter Alfi. Gimana, Dokter? Dokter Lina, Dokter Endang, atau Bu Yunia dan Bu Homaida? Atau kita mulai dulu apa seperti apa? Dulu. Oh, ini Dokter Alfi mau gabung.
Pak, suaranya kurang jelas. Hah? Oh, ini sudah keras ya, dokter? Sudah full ya ini? Kurang jelas. Halo? Sudah, sampun. Oh, iya, siap. Sebentar menunggu dokter Alfi ya. Masih persiapan. Ya. Dokter Alfi. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, monggo dokter, dimulai pun. Duh, Loh, lah kan jenengan sing anu, kok tak lanjut no. ya wes, ya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk klinik LBC Manyar ya. Halo, dengan dokter apa? Dokter Lina ya. Oh, dokter Endang, dokter Lina. Sudah masuk semua ya Pak Agung ya? Kalau di list ada dokter Endang, dokter Lina, terus nggak tahu ini siapa namanya, pengguna Zoom, Yunia, Homaida, sama Rafika. Oh iya, 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 iya. Iya, iya. Selamat sore semuanya. Terdengar ya suaranya jelas ya? Terus ya? Halo, dokter, Halo. dokter Endang. Nggih. Oke, menikah dokter Alfi. Oh iya, udah jelas dok. Nggih. Semuanya kumpul di sini, Dok. Oh jadi satu dah. Nggih. Oh, Soalnya saya kumpul, Dok. saya pikir pisah-pisah. Cewek. Kamu ngapain? Saya tak pakai laptop ya, izin. Oke. Ini. Oke, udah jelas ya pakai laptop enak. Ya selamat sore semuanya. Ini pertemuan pertama ya untuk persiapan akreditasi untuk Oh, sudah nyala, persiapan survei akreditasi klinik LBC Manyar. Untuk pertama kali perkenalkan saya dengan Pak Agung, saya Dr. Alfi Disyanto dan Pak Agung Agung Suharyono ya. Haryono dokter. Aryono. Aduh. Aryono. Lupa saya. Kami dari LPAPKP. LPAPKP adalah lembaga penyelenggara akreditasi pelayanan kesehatan paripurna. Di antara 12 lembaga yang mempunyai eh, yang menyelenggarakan akreditasi di Kemenkes. Jadi ada 12 lembaga, salah satunya adalah kami LPAPKP. Saya dengan Pak Agung kebetulan adalah surveyor juga di LPAPKP, surveyor eh, surveyor saya surveyor TKPP, Pak Agung surveyor TKSD. Untuk bab 1, bab 2 dengan Pak Agung, bab 3 dengan saya, kebetulan seperti itu. Nah, untuk dalam acara ini ke depannya saya dan Pak Agung sebagai pendamping atau pembimbing. Nanti surveyornya ditunjuk oleh lembaga siapa nanti. Kita tidak tahu. Yang penting kita siapkan saja. Itu untuk pembukanya. Semoga LBC Manyar bisa menyiapkan dengan cepat. 2 minggu selesai Pak Agung ya. Insya Allah kalau cepat dokter. Ah,
Kalau Iya kan kayak kemarin LBC Depok 3 minggu. habis Depok berapa? 3 minggu ya? 3 minggu udah selesai. Bab 1, bab 2 tinggal dikit. Iya, cepat kok. Apalagi kan sudah ada dari contoh-contoh dari LBC sebelumnya ya. Jadi bisa lebih cepat. LBC kan hampir sama semua. Tinggal disesuaikan sedikit mungkin Iya. analisis resiko, register resikonya gitu. Iya. Oh, nanti schedule-nya yang pertama nanti kita siapkan. Halo. Nanti kita siapkan. Oh iya. Kita siapkan DFO ya Pak Agung ya. Oh iya, untuk hari DFO itu dulu dulu. kita mantapkan yaitu persiapan antara aspak terus apa format-format yang harus disajikan di DFO termasuk pengisian INM, insiden keselamatan pasien nanti semuanya kita pandu dulu itu fix. Setelah kita tentukan jadwal survei tanggal berapa dan Baru lembaganya PKP, baru nanti kita mulai eh, bedah dokumen ya Pak Agung ya, ya. benar benar. Bedah dokumen. Setelah bedah dokumen, nanti mungkin ada acara kita kunjungan ke sana untuk persiapan secara eh, luring ya. Luring 1 hari. Persiapan luring mungkin 1 hari. Biasanya saya sama Pak Agung berangkat bareng, pulang bareng. eh, Menyiapkan secara luring. Kalau memang ada jadwal nanti Pak Agung nggak tahu sibuk apa enggak. Insya Allah. Insya Asal Allah. di atas 14 September dokter. Yes, Kayak saya di karantina. itu aja pembukanya dari kami, dari saya. Mungkin ditambahkan Pak Agung, monggo. Mohon izin terkait sama pengisian DFO nih Bapak Ibu semuanya. Apakah klinik LBC Manyar sudah melakukan pengisian atau sudah dapat nomor registrasinya? Kalau nomor registrasi sudah dapat, tapi belum bisa mengisi. Oh, nggih, monggo kita bantu. Oh, dibantu. Iya, Untuk Pak, nomor registrasinya di dikirim ke Pak Aku atau loh, bagaimana? enggak, kecenderungan tidak boleh kalau saya yang ngantri. Bu, nggak boleh ya, Pak. Nah, ini mungkin Saya mau disikan tak kasih gambarnya, gambaran ya terkait dengan gambaran. DPO. Oke. Nah, ya jangan saya, Gimana, nggak Pak? boleh. Nah, ini Oh, nggak boleh ya, Pak. nggak boleh. Ya, Bu. Nah, ini ya cerdas input DFO klinik gitu ya. Karena panjenengan kan harus merentry sendiri kapan panjenengan mau melaksanakan akreditasi gitu nggih. Yang pertama ini tuh, nah, itu punyanya kan kami ya. Jadi Secara singkat aja, Pak, biar Nggih, makanya ini Bu, paham. dijelaskan dulu. Jadi di peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2016 itu berisi tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan itu ada beberapa macam ya Bu, termasuk dengan klinik gitu ya. Sudah panjenengan tahu ada tempat praktek mandiri, puskesmas, rumah sakit. Nah, salah satunya klinik. Jadi di situ sudah diatur Bu tentang peraturan pemerintahnya terkait sama fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah ada aplikasi nggih. Kalau namanya kalau di rumah sakit kok SIM RS, tapi kalau yang di mana di klinik dan misalkan sama puskesmas itu nanti ngentrinya ini registrasi Fasiankesnya ada di DFO data Fasiankes online. Jadi nanti juga ada di situ isian INM, IKP sama nanti status akreditasinya di situ semua ada, oke. Jadi panjenengan sudah melakukan registrasi nggih Bu, registrasi Fasiankes ya sampai dengan fase yang Fasiankes online sudah semua nggak Bu dapat kodenya itu ya Bu nomor-nomor Ampun. ampun sama password-passwordnya. Nah itu jangan lupa untuk password itu monggo di apa jenis diperbaharui setiap 3 bulan sekali atau mungkin setiap bulan boleh ya tapi jangan lupa jangan sampai lupa gitu nggak Bu. Nah ini nanti tampilannya seperti ini ya Bu. Panjenengan masukkan email, oke, password. Kemudian nanti ada captcha, ya captchanya ditulis biasanya dalam bentuk angka, gitu ya. Kemudian diklik login. Nah, di situ ada nama profil klinik, data klinik sama akreditasi. Jadi panjenengan diisi lengkap ini profil klinik, kemudian data-datanya nanti akreditasi. Jadi di akreditasi ini nanti ada prosesnya Bu, monitoringnya, mulai dari panjenengan kapan mau mengajukan, kemudian akan diproses oleh kementerian, akan diterima disetujui terkait dengan pengajuan panjenengan semuanya, kemudian baru panjenengan semuanya mengisi terkait dengan kesiapan survei.
mulai dari surat pernyataan, nggih, kemudian data SDM sumber daya manusia yang ada di sana, ASPAT ya, ASPAT-nya jangan lupa, kemudian INM, kemudian IKP, itu semuanya harus terisi, Bu. Minimal 3 bulan terakhir itu ya. 3 bulan terakhir itu harus sudah terisi. Jadi misalkan surveinya bulan Oktober, misalnya, berarti selama September, Agustus, dan Juli itu terisi lengkap ya, terisi lengkap. Nah, ini nanti ya Bu, profilnya ya. Ini sudah diisi, Bu. User, pemiliknya siapa gitu sudah nggih, Bu? Sudah diisi. Belum, Pak. Nah, entar lagi diisi wis ya. Bareng-bareng. Username-nya siapa pemiliknya, kemudian jenis kelamin, jenis klinik ya, usernya klinik, nomor KTP ya, KTP-nya ini ya, user namanya ya. Misalnya Arif Fatur Rohman, di situ siapa? Dokter Endang mungkin. Jadi nanti nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat ya, kemudian nomor HP sama email. Emailnya ini email ini ya, Bu ya. Pasienkesnya ya. Jangan email yang lain ya. Gitu. Kemudian nanti setiap 3 bulan itu monggo diupdate passwordnya ya. Biasanya nanti dari Kementerian Kesehatan itu minta update password. Jadi nanti mungkin kenapa kok tiba-tiba DFO saya nggak bisa dibuka? Berarti itu minta di update gitu ya Bu ya, passwordnya. Kemudian diisi Bu data dasar ya, ada kode vaskes ini sudah otomatis ya Bu. Kode vaskes, jenis kliniknya ya, ada Pratama sama Utama karena klinik kecantikan LBC itu termasuk masih belum rawat inap, kemudian juga masih pelayanannya masih bukan spesialistik, jadi nanti dipilih Pratama. Kemudian nama kliniknya disesuaikan dengan di surat izin operasional ya Bu. Namanya apa, LBC Manyar Surabaya atau apa gitu nih. Kemudian nanti status penanaman modal, jenis pelayanan berarti rawat jalan ya berarti ya. Kemudian kelembagaannya, apakah bekerja sama dengan BPJS, kode BPJS-nya kalau bekerja sama, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian jumlah peserta ini maksudnya kalau bekerja sama dengan BPJS, kemudian rasio dokter, misalkan nanti kalau misalkan ini bekerja sama dengan BPJS. Kemudian nama pelaku usaha ini maksudnya nama apa ngarani itu pelaku usaha itu kayak penanggung jawab. Ya, penanggung jawab, kemudian pimpinan kliniknya. Pimpinan kliniknya berarti pimpinan cabang, gitu nggih. Kalau penanggung jawab berarti PJ klinik, gitu ya. Kemudian diisi data sarplasnya, ya. Mulai dari ruang pendaftaran, ruang administrasi, ada atau tidak, diklik di tentang aja, ada atau tidak. Kalau isiannya wajib berarti harus diisi, nggih Bu, nggak boleh tidak diisi atau dikosongin, gitu nggih. Semuanya ini diisi semuanya ya, sampai dengan data SDM ya. Ini sudah ada keterangannya ya. Paling sedikit satu, sesuai dengan jenis pelayanan dan lain sebagainya. Ini nanti monggo panjenengan sesuaikan dengan nanti di kriteria elemen penilaian ataupun yang ada di klinik tersebut. Panjenengan ya. Misalkan di LBC dokternya ada 2 ya, ditulis 2. Dokter gigi kosong, berarti 0 aja. Perawat misalkan 3, bidan 0, radiografer 0, nggak apa-apa 0 karena memang klinik kecantikan. Analis kesehatan mungkin ada, monggo diisi gitu nggih. Kalau memang itu ada sampai perekam medis, apoteker, asisten apoteker. Kemudian jangan lupa gambarnya ya Bu. Gambarnya ini maksudnya gambar kliniknya ya. Depannya itu loh Bu, ada kan gambarnya klinik LBC Manyar, itu kan ada. Kemudian jangan lupa diupload ya, diupload gambarnya itu tadi. Baru di edit kalau misalkan gambarnya mungkin pecah dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa kalau proses pelaporan ini masih proses pengembangan gitu nggih. Kemudian ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah terakreditasi, nanti sertifikatnya ada di sini gitu ya, sertifikat. Ada tulisannya Klinik Pratama Rawat Inap Mitra 2. Ini salah satu contohnya. Kalau panjenengan sudah melakukan akreditasi, nanti akan muncul sertifikatnya. Jadi bisa di-print gitu ya. Kemudian RME. Apabila sudah menggunakan RME, nggih monggo panjenengan isi apakah sudah memiliki RME? Ya. Atau masih pengembangan, ini ada di situ pilihannya, Bu. Apa namanya? Jadi dicari
Ya nanti nama pengembangnya apa, misalkan apa namanya. Ah, ini namanya Alphalogic misalkan atau siapa. Nah, ini panjenengan tuliskan. Nah, di RME itu mana saja yang sudah dilakukan RME. Nanti ini dicentang aja, Bu. Misalkan IGD, rawat jalan, rawat inap, lab atau apotek atau semuanya. Kemudian atau mungkin permintaan ini bersama dengan Satu Sehat ya, apakah sudah terkoneksi dengan Satu Sehat? Nggih, monggo nanti ditentang. Kalau belum ya jangan ditentang. Oke. Kemudian nanti, nah ini yang penting, proses akreditasi. Jadi panjenengan nanti mengisi di sini ya, ada di nih akreditasi. Nanti kalau dibuka ada tulisannya akreditasi, ini diklik, nanti ada namanya tambah usulan. Tapi jangan lupa narah hubung ini diisi juga ya. Narah hubung itu nanti misalkan apabila survei dilakukan itu mau menghubungi siapa di klinik LBC Manyar, misalkan Dokter Endang yang menjadi narah hubung. Jadi semua koordinasi surveyor mulai dari mendapatkan surat tugas sampai nanti selesainya penilaian, nanti yang dihubungi mungkin Dokter Endang atau siapa yang menjadi narah hubung. Kemudian panjenengan jangan lupa tambah usulan di pengajuan usulan survei, nggih. Di situ nanti kita lakukan pembimbingan bersama-sama, nggih. Ini terkait sama pembimbingannya. Sampai nanti kita lihat setelah pengajuan usulan survei nanti akan direspon oleh LPA. Nah, setelah direspon nanti ini warnanya akan ada warna hijau sama warna kuning. Kalau ini sudah hijau berarti pengajuan usulannya sudah disetujui. Kemudian nanti akan lanjut ke respon LPA. Berarti kalau respon LPA-nya masih kuning berarti masih belum dibaca oleh pusat gitu ya, Bu. Kemudian kalau ini sudah hijau nanti akan menuju ke kesiapan survei. Kesiapan survei ini ada surat pernyataan di dalamnya. Nanti panjenengan diberikan seperti surat pernyataan bahwasanya panjenengan akan melaksanakan survei tanggal ini kepada Kementerian Kesehatan. Misalkan bulan Oktober tanggal 2 untuk daringnya, tanggal 4 untuk luringnya. Jadi di situ ditulis di situ Bu, untuk kesiapan survei. Kemudian hasil kesiapan survei. Nah, hasil kesiapan survei ini maksudnya bahwasannya semua yang sudah diisikan itu sudah memenuhi nggih. Kesiapan survei ini kan sudah ada. Nah, nanti ada hasil kesiapan surveinya. Dicek sama LPA dan Kementerian Kesehatan. Ini sudah lengkap enggak? Kalau enggak atau belum, itu nanti akan dikembalikan kembali ke lembaga kepada klinik gitu, nggih. Kalau misalkan sudah sesuai, maka nanti akan dilakukan kesepakatan survei. Nah, kesepakatan survei itu di situ ada perjanjian antara LPA PKP beserta dengan klinik ya, terkait sama kapan dilakukan survei, kemudian eh, apa jadwalnya, kemudian terkait pembayaran dan nanti tindak lanjut dari hasil survei. Misalkan nanti akan mengisi survei kepuasan dan lain sebagainya. Baru nanti dinilai IP-nya. Dinilai IP-nya ini maksudnya penilaian oleh surveyor, kemudian nanti surveyor akan mengirimkan laporan, kemudian nanti akan diverifikasi ya. Jadi begini Bu, Bapak Ibu. Jadi nanti hasil yang sudah dipotret oleh surveyor itu belum tentu sesuai gitu nanti ya. Misalkan ini dari potret dari surveyornya hasilnya mungkin paripurna ya. Itu oleh verifikator ini yang memang diutus oleh Kementerian Kesehatan ini belum tentu nggih. Belum tentu menjadi misalkan sama dengan yang diusulkan oleh surveyornya. Hal ini bergantung dari Bapak Ibu melengkapi dokumen yang menjadi rekomendasi oleh surveyor. Misalkan perlu adanya tindak lanjut terhadap hasil mutu atau misalkan mutu prioritas atau mutu unit layanan. Nah, misalkan panjenengan itu tidak mengupload revisi tersebut, berarti nanti nilai bisa jadi turun ataupun bisa jadi tetap. Misalkan si surveyor ngasih 5, ya kemudian panjenengan tidak melengkapi tadi yang sudah disarankan oleh surveyornya. Nah, panjenengan yang penting kan sudah dikasih nilai 5. Itu bisa jadi nanti kita cek di dalam filenya verifikator itu ya sudah masuk hasil dari survei yang sudah dilakukan oleh surveyor itu, kita cek kembali apakah benar yang sudah dilakukan, misalkan SK sudah lengkap, SOP, kemudian KAK, kemudian laporannya semuanya itu apakah sudah sesuai yang ditulis oleh surveyor, itu akan dicek kembali oleh verifikator.
verifikator di sini ada 2 orang. Ya, ada yang dari lembaga, yang kedua ada dari Kementerian Kesehatan. Jadi hasil dari survei akreditasi bisa jadi sama dengan penilaian surveyor, bisa jadi naik, bisa jadi turun ataupun sama gitu. Jadi memang harus masukan dari surveyor itu harus panjenengan tindak lanjuti gitu. Paling tidak 2 hari setelah survei. Sampai nanti ada rekomendasi status akreditasi keluar hingga nanti terbit sertifikat akreditasi yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan surat izin operasional. Kan gitu nggih. Seperti itu. Nanti kita lihat Bu di sini ya, nanti diklik di pengajuan itu ada kode Fasiankes, jenis Fasiankes, kemudian ada ketersediaan surveyor. Ini yang diklik ya Bu. Klik nanti akan keluar ini nama LPA-nya, kita ada di nomor 4, kemudian LPA-nya di mana ya, mau surveyornya dapat di mana, berarti kita akan bersama dengan surveyor di Jawa Timur, ya Bu. Kalau misalkan di Jogja ya Jogja, kalau panjenengan di Manyar Surabaya berarti ikut Jawa Timur. Kemudian metode surveinya hybrid ya. Hybrid itu 2, maksudnya secara daring, secara luring. Gitu, ya. Kemudian jenis surveinya survei ya. Kemudian jenis akreditasi. Nah, di sini ada 3 jenis akreditasi ya Bu. Yang pertama perdana. Perdana itu masih belum sama sekali dilakukan survei. Ya, itu namanya survei perdana. Jadi kayak panjenengan ini berarti namanya survei perdana. Kemudian nanti di situ ada survei re. Ya, survei re berarti sudah dilakukan survei di tahun mungkin 2019 atau 2020, sekarang di survei lagi. Gitu nggih, namanya itu survei re. Kemudian ada juga yang survei peningkatan status. Nah, maksudnya peningkatan status misal panjenengan sudah dilakukan survei ya, kemudian hasilnya madya. Ya. Kemudian panjenengan matur ke Kementerian Kesehatan, loh, kita loh sudah ada dokumen dan lain sebagainya seperti ini. Kenapa kok kita madya? Itu boleh panjenengan mengajukan gugatan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan peningkatan status. Ya, untuk ditinjau kembali. Mungkin ini ya, mungkin dari si surveyor yang sebelumnya mungkin kurang jeli. Jadi bisa dilakukan peningkatan status. Gitu. Ya, peningkatan status di sini. Karena panjenengan masih baru, berarti nanti jenis akreditasinya adalah perdana. Kemudian di sini ada tanggal survei, nggih, Bapak Ibu. Tanggal survei ini ada tanggal keberangkatan survei. Berarti ini pada saat luring, ya. Ini diisi pada saat luring berangkatnya. Kan berangkatnya 1 hari. Ya berarti misalkan ini tanggal 18 Agustus, ya berarti berangkatnya ya tanggal 18 Agustus, sampainya kan tanggal 18 Agustus. Kecuali lokasinya jauh, bisa jadi perjalanannya 2 hari. Tapi karena Surabaya ya dekatlah di Jawa Timur, jadi cuman sehari saja gitu nggih. Kemudian ini nama lembaganya, nanti kita akan pilih nomor 4, Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna atau LPA PKP. Nah, kemudian ini ya. Nanti Bapak Ibu memilihnya sesuai dengan tanggal ini ya Bu, Bapak Ibu. Ini ada pilihannya ya. Yang bisa diklik adalah yang ada 2 pasang kayak gini ya Bu. TKPP, TKSD. Kalau cuma isinya 1 pasang, cuma 1 misalnya tata kelola pelayanan aja, nggak ada TKSD ini, tata kelola sumber daya, itu nggak bisa diklik. Ya, yang bisa diklik yang muncul dua-duanya gini, tata kelola pelayanan, tata kelola sumber daya. Memang ini rebutan ya Bapak Ibu tanggalnya ya, karena memang jadwal survei kan padat, jadi makanya segera untuk masang tanggal. Apabila nanti tanggalnya misal dirasa perlu diundur, itu nanti bilang saja ke Kementerian Kesehatan melalui lembaga untuk melakukan pengunduran jadwal. Gitu, itu bisa. Yang penting adalah dapat tanggal dulu supaya mendapatkan surveyornya gitu untuk melakukan penilaian gitu nggih. Kemudian ini nggih nanti dipilih bareng-bareng kita melakukan. Nah, tanggal rencana survei ini berarti hari pertama daring, kemudian tanggal rencana survei ki luring tanggal berapa.
Nah, ini jeda antara survei pertama dan survei kedua, daring dan luring, itu adalah 4 hari. Nggak boleh lebih dari 4 hari. Misalkan tanggal 19 Februari kan ini 2024, berarti kalau 4 hari berarti tanggal 1, 2, 2, 23. Tanggal 23 ini harusnya terakhir untuk dilakukan survei luringnya. Ini tapi tanggal 21 sudah dilakukan. Yang penting adalah jarak antara survei pertama dan survei kedua paling banyak atau paling apa ya, maksimal itu 4 hari ya dari tanggal survei daring. Kemudian kepulangan disamakan dengan rencana survei kedua. Misalkan tanggal 21 kan tadi ya, rencana survei kedua berarti pulangnya tanggal 21 bulan 2 2024, pulangnya juga sama. Datangnya juga sama, pulang perginya sama. Ya, kecuali kalau di Papua atau Maluku itu biasa 2 sampai 3 hari pulangnya. Oke, dari jam survei terakhir. Nah, kalau sudah nanti disetujui ya tadi di ACC oleh LPA, nanti akan ini ada muncul upload surat pernyataan permohonan fasilitas sudah dilakukan survei. Nanti di dalamnya bahwasanya pimpinan klinik, penanggung jawab klinik, dan karyawan akan tetap berada di lokasi pada saat dilakukan survei. Jadi nggak ada yang izin, nggak ada yang bolos, nggak ada yang tetap di situ. Kecuali dia cuti melahirkan. Gitu, oke. Kemudian upload hasil penilaian mandiri. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian upload data dicek DFO ya, nanti dilihat datanya. Kemudian ASPAT, SIDMK-nya, SISDMK-nya nanti dilihat, cek INM. Ini apakah sudah sesuai atau tidak. Ini nanti yang memverifikasi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Berarti kalau mainnya di Surabaya. Gitu nggih. Sampai ke surat pernyataan IKP. Berarti nanti ada surat pernyataannya. Misalkan kalau nihil berarti nanti surat pernyataan bahwasanya kami sudah melakukan pengisian IKP selama 3 bulan berturut-turut dan tidak ada kejadian. Ya, tidak ada kejadian keselamatan pasien ya, insiden keselamatan pasien selama 3 bulan, nggak ada insiden KTC, KPC, KNC, Sentinel gitu nggih. Kemudian baru nanti ini keluar seperti ini ya, keluar seperti ini nanti kalau sudah ada kesepakatan survei. Dokumen kontrak ini nanti yang diisi ya, yang nanti ini terkait perjanjian, bagaimana metode pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian tanggal survei, metodenya, dokumennya nanti semuanya diupload di link. Link ini sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, isinya 15 giga. Mau foto, mau video, model apapun dimasukkan, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan elemen penilaian. Nah, nomor 1 dan 2 ini bisa berganti ya Bapak Ibu. Nomor 1 ini bisa jadi ketua atau nomor 2-nya bisa jadi ketua. Bergantung dari Kementerian Kesehatan. Jadi nggak mesti nomor surveyor 1 ini jadi ketua. Bisa jadi nanti bisa jadi anggotanya, surveyor 2 bisa jadi ketuanya. Sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian Kesehatan. Dilihatnya di mana? Di surat tugas. Diklik view nanti di print. Nah, nanti jadikan dasar. Ya, jangan lupa dokumen kontrak ini ada yang ditandatangani oleh surveyor pada saat survei luring. Jadi monggo di print, ditandatangani dengan materai. Ya, untuk yang klinik, pimpinan klinik. Tapi kalau kita survei enggak, cuma tanda tangan biasa. Tapi kalau yang pimpinan kliniknya harus bermaterai ya. Tuh. Jangan lupa nanti diupdate atau diupload, dikirimkan ke Kementerian Kesehatan kalau sudah ditandatangani oleh surveyor dan klinik. Di-scan, jangan lupa. Tuh. Kemudian ini nanti ya, elemen penilaiannya nanti ya, kelengkapannya ya. Yang diupload itu nanti ada tulisannya seperti ini nih ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan akan ada rekomendasi dari surveyor. Misalkan ini, absensinya sebaiknya dilengkapi, ditulis jabatan untuk memastikan bahwa sosialisasinya sudah diterima oleh seluruh petugas atau bagian klinik. Ya, ini nanti yang diupload. Bagaimana panjenengan rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh klinik. Ini dilakukan pengawasan atau monitoring evaluasi oleh Dinkes Kabupaten atau Kota. Ya, melalui puskesmas nanti yang melakukan pengawasan. Jadi mohon untuk dilakukan pengisian rutin setiap bulan untuk ini
rekomendasi yang diberikan oleh surveyor. Kemudian baru nanti keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kepingin tahu kita sampai mana sih statusnya. Nanti ini gambar yang ini mata ini, gambar mata ini yang biru ini. Ya, yang biru ini nanti akan muncul tadi kayak seperti tadi ada kesiapan survei dan lain sebagainya. Oke. Jadi nanti kalau sudah diperiksa ini warnanya kuning, kalau sudah diperiksa nanti jadinya hijau seperti. Jadi khusus, nah ini ya, ada tulisannya ya, khusus klinik estetik memang sekarang masih proses menyusun standarnya ya, jadi masih belum selesai. Jadi nanti karena memang sekarang ini masih banyak apa enggak dispensasi ya terkait klinik kecantikan ya alhamdulillah. Jadi masih pakai ini PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik dan PMK nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan serta undang atau PMK nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi. Jadi masih pakai ini untuk klinik kecantikan. Jadi masih disamakan dengan klinik rawat jalan lainnya ataupun rawat inap terkait pelaksanaan survei akreditasi. Dan beberapa hal yang seharusnya tidak perlu ada di suatu klinik estetika bisa dinilai dengan TDD, tidak bisa dinilai. Nanti kita bantu di mana saja bukan poin dari TDD. Mungkin itu saja ya dokter yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin ada pertanyaan. Oh. Nanya apa? Tanya. Oke. Sambil nanti kita berproses di bab 1, bab 2, bab 3. Insya Allah kalau di minggu depan hari apa nggih? Karena insya Allah hari minggu depan saya sudah mulai free, nggak ada jadwal untuk pembimbingan yang di hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau Minggu sudah ada di LBC Depok. Nanti bisa di reschedule ulang untuk jadwalnya nggih. Itu panjenengan minta hari apa gitu. Ya, selamat sore Pak. Oke, monggo Bu Rindi. Ya, saya tadi mau bertanya terkait Heeh. pengisian di bagian profil dan lain sebagainya itu. Heeh. Tadi kayaknya ada di mana pengajuan gitu ya Pak ya? Itu nanti terkait tanggal surveinya ke sini kita yang tentukan ya Pak? Nggih, Atau benar. gimana, Pak? Tanggal surveinya panjenengan tentukan dulu mau bulan apa. Kira-kira mau bulan apa? Nah, untuk itu kan nanti kita ngukur dulu untuk gimana bisa Heeh. memenuhi syaratnya dulu ya Pak ya. Heeh. Tuh, jadi nanti berarti kita yang menentukan tanggalnya kapan untuk disurvei begitu. Paling tidak kan pembimbingan ini butuh paling tidak maksimal itu 7 kali ya dokter. Iya, iya. Maksimal itu kebanyakan mereka di pembimbingan 5 kali sudah sih. Yang penting kecepatan jenengan untuk merevisi sih. Paling cepat 2 minggu, 2 minggu paling cepat. paling Kalau lambat paling lambat ya 1 5 sampai bulan. 6 kali lah baru ya. Gitu. Karena memang bab 2, bab 3 itu jadi satu kesatuan. Kalau bab 1 kan kebanyakan kan cuman bedah dokumen, kayak misalkan administrasi itu kan bisa. Tapi kalau yang bab 2, bab 3 ini saling berhubungan. Teka medik soalnya. Tapi yang PR pertama untuk minggu ini mungkin aspak ya Pak? Iya, aspak. Nah, itu kita mungkin aspak, Soalnya harus verifikasi Dinkes. INM itu kan lama. Nggak cepet itu butuh waktu lama. Jadi sama itu ya dokter IKP juga ya. Ya, Jadi kalau satuan. IKP harus masuk dulu, dirubah passwordnya, baru bisa ngisi. Kalau nggak pernah merubah password, nggak bisa ngisi. Nah, itu. Kalau insiden keselamatan pasien, masuk dulu, nanti password pertama kan 1, 2, 3, 4. Iya. Setelah masuk, baru dirubah password, baru bisa ngisi. Itu. Mungkin kira-kira kapan kita untuk melakukan pengisian itu? Nanti saya INM, bikinkan Zoom-nya. INM, Bikinkan Zoom-nya. sama IKP, IKP sama aspak. aspak. Itu. Aspak ini nanti kalau Dinkes Kota Surabaya, Pak Erik ya. Nah, ini nggak tahu dokter. Siapa Iya, dokter Ina? Pak Erik kayaknya. Kemarin yang The Votri katanya Pak Erik Dinkes. Oh, berarti sama dengan Aditya Warman gitu. Pakai itu juga Pak Erik. Oh iya, iya. Sama berarti orangnya. Betul. Mungkin orangnya sama. Iya, Pak Erik kok katanya.
Mm-mm. Berarti sama orangnya berarti. Nanti yang memverif Dinkes Beliau, kan. nggih, beliaunya. Monggo, misal kapan kita lakukan Zoom untuk pengisian itu dulu. Jadi sebelum kita ke bab, karena memang kalau itu nggak terisi lengkap, tidak akan bisa selanjutnya. Nih, kalau dokumen dan lain sebagainya kan bisa sambil dicicil nggak dokter? Iya, Kalau ini susah, kalau nggak dikejar, itu biasanya kan, yo jenengan tahu sendiri kan, banyak sekali yang diurus oleh Dinkes. Jadi kalau panjenengan nggak segera menyisipkan waktu untuk itu, biasanya mereka takutnya banyak kegiatan akhirnya lupa, nggak terverif Aspak. gitu. Aspeknya akan apa jenenge itu sampai lama gitu loh, hampir 1 bulan Ya, ngantri. ngantri soalnya. Kan soalnya harus diverifikasi ke lokasi kan dokter. Mm-mm. Bisa Betul. kalau nggak ke lokasi harus ke lokasi kan dokter. Harus ke lokasi kayaknya. Makanya itu. Tergantung Dinkesnya. Kan janjiannya sama jenengan itu juga. Mm. Itu. Gimana Bu dokter? Lina. Berarti ini sebelum ngisi DFO, kita ngisi aspak ya, Pak? Iya kan Sama satu Bareng nggak apa-apa. bareng nggak apa-apa dokter. Aspak kan websitenya sendiri ya di luar. Aplikasinya sendiri. Mutu Fasiankes nih dokter. Oke, oke. Ada sendiri Aspak itu. Iya kak. Oh ya Mungkin Aspak. minggu depan bisa dicatat, enggak? Oh gitu, oke Aspak. Aspak ini kayak gini ya aplikasinya ya sebentar. Ya, coba buka Aspak itu di Google. Ini coba Aspak ini gambarnya kayak gini. Nah, sudah terlihat. Oke. Nah, ini Aspaknya kayak gini gambarnya nanti aplikasinya. Ya, jenengan. Nanti langsung sign in, Nah, ini gambarnya kayak gini, pokoknya gambar hijau-hijau gini. Nah, ini ada tulisannya ini ya. diklik diklik sign in itu mendaftar Uh, dulu. Alamat uh, webnya kalau bisa di Alamat webnya. sebentar. Nanti. Nah, ini ya Aspak ini ada Si alamat web. Aspak. Nah, ini ya, nanti yang diisi harus ini ya 60%. Alkesnya itu 60% terpenuhi di aplikasi. Sarananya juga prasarana. Prasarana itu golongan meja, kursi, AC dan lain sebagainya itu. Kalau sarana, kemudian harus divalidasi lagi. Divalidasi 100% ini saya kudu waktu Iya, nih. Iya, lah ini harus diupdate, divalidasi ini yang susah. Ini update data 100%, kelengkapan minimal 60%, validasinya 100% lah ini. Ini yang susah untuk mengejar biasanya validasi ya dokter. Karena iya. jadwalnya padat maksudnya. Alamatnya Nah, aspak.kemkes.go.id. apa nanti dituliskan di anu aja dok nanti ini. Aduh apa nih? Grup Di ya. WA, di WA. Di WA WA grup ya. aja, Dok. Sama nanti saya berikan ini ya materinya Aspak ya. .go.id. Ah, ini. HTTP aspak.kemenkes.go.id ya. Ya, Kemkes. Kemenkes ya. Oke. Hmm. Nanti panjenengan isi iki wis iki sambil Sign, kita berproses gitu. sign in dulu, Hmm. daftar dulu, register dulu. Kira-kira kapan untuk pengisian ininya biar kita pandu juga. Sekaligus ke DFU juga ya dokter kita pandu. Iya, iya. DFU Aspak, INM, apa ikwis sih. PNM sudah paling. Masa belum? Rabu pagi mungkin, Dok. Boleh. Sekarang Rabu pagi aku. enggak ujian ya dengan tuh. Iya dah. Loh kan. Loh, Lali. ujian ya dengan Si tanggal biru Rabu itu. telulas. 13. Ujiannya mek 30 menit loh. Loh ya be tanggalnya pas isu jenengan tanggal Kan 3. kan siang toh Oh ujian. siang, oke. Ujiannya Kalau 30. pagi nggak bisa sih aku bisa nih. Dokter Gampang. Alfi sing Kok iso. kok lama Rabu? Iya kok Eh, Rebu sih Bu dokter. Nggak Sabtu besok aja tak bikinin link Zoom. Nanti kita belajar bareng. Kalau Sabtu. Sabtu jam berapa? Terserah jenengan. Pak Agung bebas naik Sabtu. Sabtu Minggu saya bebas. Kalau saya Senin sampai Senin bebas. Tak bikinkan link Zoom maksudnya nanti. Nanti biar sama dokter Alfi dipandu, nanti saya bikinkan link Zoom gitu.
Jadi nanti pertemuan berikutnya langsung ke dokumen ya dokter, nggak mikirin lagi. Nah, Gitu. tapi nggak apa-apa sih dicoba-coba sendiri aja dulu Iya, aspeknya. dicoba-coba dulu. Kok dicoba-coba? Gak keliru, gak petik. Ah, nggak apa-apa, keliru nggak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Oke. Nanti diperbaiki sama Dinkes juga. Oh, gitu. Nanti tak kasih kontaknya Pak Erik. Oh Nanti ya, kalau ada kendala kontak Pak Erik itu. iya. Ini sama tak kasih materinya Aspak ya. Aspak sama tadi DFO sama nanti instrumen akreditasi dan lain sebagainya gitu nggih. Tuh. Untuk dokumen bagaimana? Sudah ada apa lek ngarannya dokter? Contoh ya dokter. Contoh ada. Untuk dokumennya sudah ada contoh. Heeh. Oh iya. Oh, nggih pun. Sampai tata naskah. Belum. Sampai mana dokter contohnya? Duh, siapa yang Mana ya? kasih contoh? Aku kurang. Ada semua. Aku Oh, turun Cuman ngirim masih Aku ya buka belum. semua. Loh, dari siapa itu dokter? dari LBC yang lain. Iya, ya dari siapa Bu Endang, dokter Endang? Dari LBC Ya, yang lain. contekan apa? Loh, iya enggak maksudnya maksudnya kan maksudnya sesama itu kan maksudnya. Aku lek gak kebedo kan bingung. Bersama LBC. Oh ya wis nanti lek mana tak kasih sing itu ya dokter. Mm-mm. Sudah baku dari bab 1, bab 2, lek bab 3-nya ke dokter Afi, wedi keliru kok lah aku soalnya gak ngerti bab telu aku. Wah, iya. Podo ae. Pot. Tapi meskipun ada contoh tetap dibaca dulu. Iya, soalnya setiap klinik itu beda-beda, kayak register resiko beda. IKP juga beda ya dokter. Oh, jadi disesuaikan lah. Jadi jangan copy paste. Kalau copy paste nanti ketemu. Kita ketemu nanti. Engko ono sing campur-campur namanya. Gak Iya. apa nanti kita kirimkan aja wis, ya. Itu sudah saya kirim kontaknya Pak Erik. Heeh. Terus di aspeknya itu diutek-utek dulu aja. Ya diisi wis sing anu lek maneh gak bisa nanti WA ke grup gitu ya dokter isinya Iya. apa gitu Nanti wis. WA kalau memang ada kendala. Kalau Heeh. ngisi INM bisa toh. Nah ini apa? Bisa dokter isi NM dokter Endang. Dokter Lina isi INM, IKP gitu. Bisa. Ono petunjuk jelas. Oh bisa dokter. Beres wis. Oh. Kalau INM itu kan nanti kalau kebersihan tangan, kepatuhan kebersihan tangan kan harus minimal 200 ya. Bu. Hah? 200 dah. Loh, iya dokter kebersihan tangan, Bro. 100%. Loh, iya kan maksudnya anu nih. Apa jenenge? Peluangi. Oh iya peluangnya Iya, 200. heeh. Kan 200 ya. Iya enggak. Stafnya mek piro? Empuk lampu. Lah, ada berapa dokter staffnya dokter Endang? Ada 19. 19 Oh, ya. banyak. Banyak. Berarti 16 cukup ya dokter. Berarti Cukup. validasinya kan minimal 16. Iya. 16 cukup. Cukuplah 16. Minimal validasi untuk Banyak. kepatuhan kebersihan tangan. Yang medis sama yang langsung bersentuhan pasien ada berapa? Kan nggak mungkin 19. Soalnya ke APD. Beautician ini masuk medis ya? Iya, masuk ke pemberi pelayanan. Anu, berapa, dokter? Dokter Endang. Jumlahnya, dokter. Yang langsung bersentuhan dengan pasien, berhubungan sama pasien. Berapa? Kan terkait sama APD-nya. Dari 19, 10, 6 apa berapa? Paling iya. Sekitar 10, Dok. Oh, 10. Berarti nanti ya 10 itu sama itu ya. Tenaga apa dokter sering pengangkut sampah medis. Sampah medis itu apa? Dokter. Dokter Lina. Sampah medisnya Iya. 1. Itu sudah masuk hitungan 10 tadi belum? Itu 11 berarti. Belum ya berarti 11 nanti. Soalnya kan APD-nya nanti harus sama itu yang ngangkut limbah medis. Berarti 11 berarti nanti ya. Itu. Oh, Bu Rafika tiba saya ngomong. Ya Allah. Iya, iya.
Ya, jadi berarti 11. Berarti nanti isiannya harus 11 itu harus menggunakan APD, dokter. Terisi Ya. 100%. Misalkan ono 11 itu enggak ada satu yang enggak pakai APD sesuai dengan peruntukannya, misal ya. Kalau beautician kan APD biasa level 1. Tapi kalau sing limbah B3 kan level 2. Lalu misalkan dia enggak level 2 ya berarti langsung 0 bukan 1 pas waktu gawe itu. Jadi dipandu nanti. Jadi pandu nanti ya, bareng-bareng wis. Makanya ngisinya itu harus benar-benar paham nanti terkait INM, mulai dari kepatuhan kebersihan tangan, APD, kemudian identifikasi pasien gitu, dokter. Yuk. Identifikasi pasien itu nggak hanya di pendaftaran gitu, Bapak Ibu, jadi sampai ke obat atau farmasi. Nanti dicek. Oke. Nanti itu. Jadi kita bertahap aja nggak apa-apa. Sambil kita pandu untuk pengisian DFO, ASPAT, INM, IKP. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. PP. Sambil kita berproses nggak apa-apa. Mungkin iki ya, kira-kira iki wis kapan mau majunya? Biar kita juga punya target ya, dokter. Jenengan maksudnya kapan punya? Maaf, mau tanya. Nggih, Bu. Dok, ini Dokter Endang, Pak. Mau Oh, nggih, tanya, dokter Endang. kalau untuk dokter tugasnya ngisi apa aja, Pak? Nah, dokter Afi. Selain tim Raisa. Dokter penanggung jawab sama dokter pelaksana nanti. Kalau dokter penanggung jawab bisa di bab 1, bisa di bab 3. Kalau dokter pelaksana nanti di bab 3 sama saya. Bab 2. Itu nanti terkait standar, mulai standar 2, 4, 5, 6, 7, 6 enggak 6. 2, 4, 5, 7, 8. Nanti di bab 3 terkait ngisi itu apa? Rencana asuhan, terus kajian apa? Kajian awal sama kajian ulang itu dokter nanti yang membenahi rekam medisnya apa? Penataannya di situ. Untuk dokter pelaksana ya. Terus nanti pemulangan, rujukan itu juga ada. Termasuk tindakan LBC kan tidak ada tindakan ya, tidak ada tindakan bedah dan anestesi. Jadi kemungkinan ya nanti bab itu TDD kayaknya. Sama dengan bab 2, bab 2 EP 2.4, 5 TDD. Jadi kalau bab 3 TDD, bab 2 juga TDD. Nanti pokoknya Berarti nanti untuk hari ini sudah bisa ditentukan pembagian itunya, Dok. Nggih, bisa. Bagi. Jadi kita dokter, pertama kita bagi dulu nggih sekarang. Nah, yang ini gambaran awalnya ya. Kalau bab 1 itu nanti yang terkait manajemen tata kelola klinik. Ya, tata kelola klinik itu berarti isinya yang pertama otomatis di bagian manajemen atau SDM ya. Sama penanggung jawab klinik, jelas itu. Ya, pimpinan klinik, penanggung jawab klinik itu ada di bab 1 sama MFK. Manajemen fasilitas kesehatan. Jadi yang ngurusi itu sama dokumen kontrak. Dokumen kontrak kan berarti manajemen ya. MFK. Kemudian kalau saya cuma itu ya yang bab 1. Kemudian bab 2 baru nanti ada hubungannya sama dokter Alfi. Ya, karena isinya rekam medis. Berarti otomatis kalau rekam medisnya di bab 3 sudah terisi, di bab saya juga wis terisi otomatis karena berhubungan. Karena saya mutu sama PPI itu di dalamnya. Jadi kalau PPI sama mutunya di bab 3-nya sudah terisi, otomatis di bab saya juga terisi. Wong cuman tinggal apa SK SOP kalau saya. Kebanyakan SK SOP gitu. Jadi SK SOP-nya di saya, nanti buktinya gabungan dari punya saya sama dokter Afi nanti di bab 3. Jadi tinggal melengkapi aja sih di rekam medisnya, dokter. Ya. Yang penting rekam medisnya itu, dokter. Kalau bab 2, bab 3 itu mungkin. Iya, itu agak susah, Pak. Soalnya kan kita cantikan ya. Iya, ketemu PJPPI-nya siapa, dokter? Mbak Rafika. Nah, Bu Rafika sudah punya sertifikat PPI. Sertifikat apa, Pak? PPI. Belum ada.
Nah, ini yang sudah punya sertifikat siapa? Apa itu ya Pak? Sertifikat itu apa boleh ngarang dokter? Sudah punya kemampuan dasar untuk pencegahan penyakit, PPI. Pencegahan Oh, penularan. Pencegahan penularan TBC penyakit. itu tak Pak? PPI bukan. Yang isinya kewaspadaan standar, transmisi, surveillance, mana bundles PPI. itu. PPI Bundles itu PPI dasar. Iya, iya. pelatihan tentang pencegahan penularan Penularan infeksi. infeksi. Jadi pelatihan dasar lah, pelatihan biasa. Gimana caranya supaya Vaskes itu tidak gampang menularkan infeksi gitu aja. Nah, itu. Sudah ada sertifikatnya. Itu Belum diminta ada ya? Pak. Diminta Pak Agung? Iya, diminta di bab saya. Oh, Makanya. nanti saya share pelatihan yang online. Nah, ikut pelatihan yang online mungkin ada ya? Iya, kayak kemarin ya dokter siapa? Iya. Putrepu itu langsung ya. Jadi Ah, mumpung ada waktu. berapa kemarin rekonit? Pelatihannya gimana Aduh ya Dok? lali, nggak tahu. Pelatihannya nanti saya carikan coba. Banyak kok pelatihannya di Ya, pelatihan sehat itu. di LMS ya dokter. Ya di LMS. Nanti Nanti atau ikut mungkin online kok. Paling online sehari biasanya selesai. 3 hari ya dokter. 3 hari. 3 hari biasanya biasa. Tiga hari. Iya aku kemarin 3 hari, 2 hari sih aku kemarin. Ya murah, 300 ya kayak kemarin ya. Iya, aku konco dhewe lah aku dokter. 300.000 2 hari atau 3 hari gitu. Ya 2 sampai 3 hari lah itu. Nanti akan diajarkan proses sterilisasi Kan ya, alat, Dok? sterilisasi Ya, alat, kemudian apa? online kok. Yang Online. penting sertifikat. Oh, iya. Karena syaratnya di PPI itu harus punya sertifikat pelatihan dasar PPI sebagai penanggung jawab PPI. Ya, penanggung jawab. Oh, jadi kalau itu belum ada ya monggo nanti mengikuti. Nanti tak carikan. Mungkin Nanti ada. carikan sama Dokter Alfi itu ya, terkait pelatihan terkait PPI. Itu syaratnya soalnya yang di bab 2. Hmm. Syarat utama. Terus, iya PPI ya. Iya, PPI itu saya. Kalau bab 3 mungkin butuh 3 unsur, 3 kelompok ya. Yang pertama pendaftaran sama rekam medis. Itu nanti kasih 1 orang yang ngelola itu ya. Ada di standar 1, standar 3, sama standar 12. Di bab 3. Terus yang kedua dokternya. Dokter penanggung jawab atau dokter pelaksana itu standar standar 2, 4, 5, 7, sama pemulangan ya 11. 10, 11. 10, 11. Terus yang terakhir farmasi, apoteker. Yang standar 15 saja. Itu aja kalau bab 3. Jadi tiga kelompok eh, yang motornya bab 3 ada 3 orang itu. Itu mungkin Pak Agung. Oke, siap. Monggo. Siapa yang mau itu? Monggo bisa bertanya. Lah, Nanti gimana? kita bantu gitu nggih, Bentar. untuk pengisiannya. Tuh. Sambil berproses gimana? Monggo. Mau ditanyakan apa? Nanti saya kirim lagi ya pengisian ASPAK, INM, kemudian IKP semuanya wis sampai ke contohnya gitu kan. Ya. Contoh biar Oh, berproses gitu. oh, Jadi monggo dibagi pun ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Karena mulai minggu depan itu kan nanti link saya sama Dokter Alfi tetap satu Zoom tapi nanti di breakout room ya dokter. ya gak apa-apa. Ini ada breakout room nanti saya bikin cam. Nah, misalkan panjenengan mau minta Sabtu nggih monggo. Yang jelas minggu depan sudah saya Senin sampai Sabtu itu sudah nggak ada kegiatan untuk terkait pembimbingan ya dokter sudah selesai yang itu. Jadi masih sudah longgar saya. Jadi bisa, tetapi saya bisanya setelah jam kerja 3:30 lah paling nggak jam 4 lah gitu. Bisa. Ada nanti. Ada klinik lagi. Apa dokter? Ya nanti tak kandani. Ya wes kan. Ya itu ya maksudnya itu nggih. Surabaya juga. Oh ya, oke gitu nggih.
Kapan monggo nanti disepakati sudah nih bersama-sama nanti kita bantu insya Allah kami berdua akan membantu Bapak Ibu semuanya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi monggo Dokter Endang, Bu Rafika, Bu Yunia, ini pengguna Zoom siapa yang nggak tahu ini monggo Banyak. Bu Yunia, Bu Rindy nggak apa-apa sambil WA gitu dokter misalkan malu gitu nggak apa-apa langsung WA ke kami tanya ini gimana Pak? Misalkan panjenengan wis nyusun gitu ya. Sambil nunggu Zoom itu nggak apa-apa WA. Pak, ini kami punya dokumen yang sudah dikerjakan. Ini revisinya seperti apa? Jadi saya revisi dulu. Pada saat Zoom, panjenengan sudah memahami maksud yang kita tulis. Yang saya tulis misalkan, oh ini harus diganti ini. Nanti saya jelaskan. Kenapa kok harus diganti? Karena ini gitu. Itu nggih. Tetap semangat dokter dan tim gitu nggih. PJ kliniknya sinten gitu, Dokter Endang. Jadi penanggung jawab itu kalau secara tertulis itu saya. Oh, Dokter Endang berarti. Tapi pelaksananya Mbak Vika. Belakangnya gimana? Gimana tuh, Dok? PJ apa itu? PJ apa? Gimana sih? Enggak tahu. PJ klinik. Oh, PJ BJ. klinikku sama PJ klinik saya. Oh, Pimpinannya Bu Rafika. Iya, betul. Tapi kalau ada gitu. urusan itu kan kamu. Kan pimpinan cabang Bu Rafika ya. Saya Oke. pimpinan, saya penanggung jawab. Lagi Dokter Endang pimpinan Dokter Endang ini PJ klinik. Betul. Nggih, Bu Rafika pimpinan klinik, gitu ya. Iya. Pimpinan cabang gitu. Kalau ada urusan perizinan dan lain-lain, itu Mbak Rafika ya. Oh, gitu. Nggih, berarti ke bab 1 ya. ya Mbak Berarti Bu ya, Rafika ke bab 1. Bab 1 sama bab 2 untuk yang kontrol itu dokter mutu. Iya. Bu Rafika toh. Iya, yang kontrol mutunya juga ya. Ya, yang Dokter Endang bisa Dokter Endang nanti bisa masuk juga di bab 2. bisa. PJ mutu. Sudah pernah dokter belajar mutu kan? Belum. Iya. Kayak code blue gitu. Nanti Kayak apa? ada code blue, code apa jenenge dokter? Oh, Code blue spill kit. Sekilas. Spill kit itu nanti kan ada di bab 2 itu PPI. Oh, iya. Sterilisasi gitu-gitu nanti. Itu materinya apa bisa di-share dulu biar Oh, dipelajari bisa. atau gimana ya, Pak? Bisa dokter, saya berikan nanti materi saya bab 2, bab 1 sama contoh dokumen ya dokter. Dokter Alvin. Iya. Yang sesuai maksudnya bukan sing contoh maksudnya sing bener yang maksudnya tapi nanti disesuaikan sama klinik jenengan maksudnya. Oh, nggih, siapa? Jangan di copy paste maksudnya ya. Dibaca takutnya klinik si A masuk ke tempatnya jenengan. Nggih, siapa? Disesuaikan lah. Pembagiannya. Sambil nanti di WA-kan ke kami, dituliskan aja gitu kan, bab 1 ini siapa, bab 2 siapa namanya, bab 3 siapa namanya. Jadi biar kita sekalian menghafalkan gitu dokter, biar nggak bingung. Oke. Iseng endi Dokter Endang, endi sing Dokter Lina, endi sing Bu Rafika gitu nggih. Biar tahu nanti. Mungkin itu saja ya dokter yang bisa disampaikan ya. Ada pertanyaan lagi? Siapa? Oh, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bos Papa. Bos Papa, Pak. Monggo, ada yang ditanyakan? Ayo. Monggo. Nah, Dokter Endang, Bu Rafika, Bu Yunia, Dokter Lina. Monggo. Sambil nanti kita carikan itu ya untuk pelatihan PPI ya. Paling tidak PJ-nya. Itu nanti. Kira-kira wis dokter, siapa yang nanti yang mau jadi PJ PPI? Berarti Dokter Lina. Antara Dokter Lina atau siapa gitu nggih. Kan nggak mungkin kan Dokter Endang juga jadi mutu jadi pisan PPI kan umat nanti. Untuk bab 2 ada berapa? Ada bagian-bagian lagi. Ada bab 2 itu ada mutu, berarti mutu jenengan bisa ya. Dokter Endang sama Bu Rafika. Kemudian yang 2.1 itu. 2.2 namanya sasaran keselamatan pasien.
sasaran keselamatan pasien itu ada apoteker, ya, atau mungkin beautician, ya, beautician kan. Kemudian yang mengurusi MFK, siapa yang mengurusi MFK? Bu Rafika lagi berarti. Fasilitas yang ada di klinik, misalkan kalau ada yang rusak, ada yang kurang, itu ke Bu Rafika lagi. Masalahnya kalau belum ada gambaran babnya itu bingung Pak mau baginya. Nah, itu nanti itu kalau bab 3, bab 2.3-nya nanti PPI. Gitu. Jadi nanti kita berikan dulu ya, gambaran dulu aja wis ya. Tak kasih apa linknya gitu, apa jenis PowerPoint sama modulnya gitu ya, biar Iya, boleh Pak. baca-baca gitu ya. Oke. WA aja nggak apa-apa, kita di WA biar panjenengan apa ya, tahu apa kurangnya, misalkan apa yang perlu dipahamkan. Nggak apa-apa. Bisa kok dalam waktu 3-4 kali itu bisa kok. Yang penting Oke. kompak, ya kompak. Timnya kompak. Jadi nggak hanya nunggu dokter Endang, tok sing garap gitu ya. Jadi timnya kabeh garap. Itu. Jadi biar kalau ditanya tahu semua. Oke. Oke, gitu nggak dokter? Apa dokter? Udah. Sudah. Itu aja ya. Sementara pertemuan kali ini saya rasa cukup. Sudah jam 5. 1 jam ya, Pak Agung ya. Sementara, untuk sementara. Sementara. Besok Untuk lanjut. kemudiannya supaya nggak terlalu lama, supaya nyambung follow up-nya, ya pertemuan berikutnya ya jangan jauh-jauh supaya kita bisa memantau follow up-nya gimana sampai mana gitu. Iya. Jadi nanti semangatnya nggak kendu ya Pak Agung. Iya bener, ya panjenengan nggak apa-apa atau mungkin 1 minggu 2 kali atau ya opo monggo terserah jenengan. Gitu. Nanti kita bikinkan link Zoom-nya. Jadi jenengan nggak usah mikir link Zoom. Semua progres disampaikan di grup. Misalkan saya sudah sampai sini Pak, saya bingung ini, itu nggak apa-apa. Biar kami tahu solusinya gitu dokter. Nggih. Untuk sertifikat yang PPI itu wajib dokter atau bisa yang beautician perawat? Perawat. Nah, Minimal perawat. Oh, minimal. boleh dokter, boleh Dokter perawat. atau perawat. Kalau klinik boleh perawat. Boleh Kalau perawat. rumah sakit harus dokter. Harus dokter. Oke. Itu aja pertemuan kali ini. Saya rasa cukup ya Pak Agung. Oke, siap dokter. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Slogannya PKP, akreditasi itu mudah dan menyenangkan. Kita bantu pokoknya. Ya, Oke, makasih Pak. Oke. Makasih itu dok. Oke, semangat sami-sami. untuk dokter dan tim Bu Rafika. Terima kasih. Saya cukup akhirkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Makasih dok. Sami-sami. Makasih dadah.